Shalom adik-adik. Senang sekali ketemu lagi dengan Kak Vio dan Kak Mary di sini di dalam ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar hari ini 18 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, Kakak mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai adik-adik, kakak mau ajak kita untuk bersama menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33, Terpujilah Allah hikmatnya besar. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih banyak ya Bapak atas segala penyertaan kepada kami dari malam yang gelap gulita tadi hingga pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami di sepanjang malam tadi. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami untuk mendengar dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, Engkau mengutus untuk memimpin kami mendengarkan firman-Mu di sepanjang ibadah kami berlangsung. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Baik adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan dan melalui pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan membagi kelas, yaitu kelas TK oleh Kak Tasya dan kelas Dwi oleh Kak Amel. Silahkan. Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu adik-adik. Di hari Minggu pagi ini, mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari surat Ibrani, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yang mana tadi adik-adik sudah membaca bersama-sama dengan Kak Fiori dan juga Kak Mary. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada orang Kristen Yahudi atau orang Kristen Ibrani, yang mana penulis dari surat ini tidak diketahui orangnya. Banyak orang yang bertanya-tanya sejak lama, apakah Paulus yang menulisnya ataukah salah satu rekan kerja Paulus seperti Barnabas atau Apolos, atau ada dugaan-dugaan penulis yang lain. Nah, siapapun dia, si penulis ini menganggap Timotius sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Itu ada di pasal-pasal terakhir, tepatnya di Ibrani 13 ayat yang ke-23. Nah, adik-adik, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, seperti yang tadi Kak Amel sudah bilang, dan ini ditulis untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu bahwa Yesus adalah penggenapan dari perjanjian lama dan Yesus lebih tinggi dari hukum-hukum Yahudi. Karena Yesus dapat menebus dosa, sementara hukum-hukum di perjanjian lama itu tidak dapat menebus dosa. Nah, ketika surat ini ditulis, orang-orang Kristen pada saat itu sedang mengalami siksaan yang berat. Dan banyak orang Yahudi Kristen yang tergoda untuk kembali ke cara-cara tradisional agamawi mereka, dan tidak sedikit yang meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Jadi surat ini bertujuan untuk menguatkan mereka dan menegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristuslah yang terbaik, karena Yesus itu lebih tinggi dari apapun, dari siapapun. Nah, mengacu kepada bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik, yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang kedua, itu pada zaman dahulu adik-adik, pada zaman perjanjian lama ya, Allah itu memang berbicara kepada umatnya, umat pilihannya yaitu Israel, melalui perantaraan para nabi. Ada banyak nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan atau firman Allah kepada umat Israel pada saat itu. Kemudian ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat, penulis surat Ibrani ini mau memperkenalkan Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya di sini adalah bahwa apa yang Allah pernah pakai, cara Allah untuk menyatakan diri melalui firman-Nya, melalui perantaran para nabi di perjanjian lama, itu tidak lebih penting, tidak sepenting dari apa yang sudah Yesus lakukan di perjanjian baru, kemudian sosok Yesus itu sendiri, dan juga berita Injil yang Yesus sampaikan. Ini penting untuk ditegaskan adik-adik, karena memang Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ada di ayat ketiga dari bacaan kita hari ini adik-adik. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri adik-adik. Jadi benar adanya bahwa Yesus Kristus itu jauh lebih tinggi daripada segala ciptaan, jauh lebih tinggi daripada apapun dan siapapun. Nah, berbicara tentang sosok yang ada disinggung di dalam
bacaan kita pada hari ini, yaitu ayat yang keempat adik-adik. Di situ disebut, Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, berbicara tentang malaikat, kalau Kak Amel boleh bertanya kepada adik-adik, apa sih yang ada di benak adik-adik kalau dengar kata malaikat atau angel dari yang adik-adik pernah baca di dalam cerita-cerita atau dalam film ketika adik-adik menonton? Seperti apa sih gambaran malaikat yang ditunjukkan oleh dunia yang kita tahu gitu ya? Kalau yang Kak Amel tahu, dunia itu menggambarkan malaikat itu atau angel itu sebagai sosok yang rupawan, indah, cemerlang ya, kemudian punya sayap dan lain sebagainya. Dia hebat, bersinar, seperti itu ya. Sama nggak pemahaman kita adik-adik? Terus ada juga tuh istilah guardian angel atau malaikat penolong, ya kan? Bahkan tidak sedikit orang yang berdoa kepada malaikat untuk minta bantuan atau minta pertolongan. Nah, salah nggak sih adik-adik kita berdoa kepada malaikat? Kalau Alkitab sih bilang tidak perlu adik-adik. Tidak, kita kalau berdoa ya kepada Tuhan Allah, bukan kepada sosok-sosok lain, termasuk malaikat. Alkitab mencatat malaikat itu adalah makhluk roh ya. Kalau kita manusia kan tubuh, jiwa, dan roh ya kan. Sedangkan malaikat itu dia tidak kelihatan, tidak nampak karena memang tubuh mereka tidak memiliki tubuh jasmani. Mereka adalah makhluk roh. Dan tugas malaikat itu adalah untuk melayani Allah. Adik-adik ingat di peristiwa Natal, malaikat banyak sekali menampakkan diri ya kan, kepada para gembala, kepada Maria, kepada Yusuf, bahkan kepada Zakaria juga ya. Dan banyak sekali yang malaikat itu lakukan dalam rangka mempersiapkan kedatangan Kristus Yesus ke dunia yang pertama kali ya. Jadi memang Tuhan memakai atau mengutus malaikat untuk melayani Allah dalam rangka hubungan dengan manusia. Nah, berbicara masih dalam konteks itu adik-adik, kita diajak untuk melihat dua bagian Alkitab. Yang pertama, adik-adik boleh catat atau membukanya. Yang pertama dari Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 1, Ayub itu di perjanjian lama ya adik-adik, sebelum Mazmur ya. Coba adik-adik buka Ayub pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini adalah peristiwa ketika Ayub hendak dicobai oleh iblis adik-adik. Di ayat 6 dikatakan datanglah anak-anak Allah. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di dalam bacaan Ayub 1 ayat 6 ini? Perhatikan konteks ceritanya adik-adik ya. Nah, biarkan Alkitab adik-adik terbuka, kemudian Kak Amel ajak adik-adik membuka kembali perjanjian baru, tepatnya di Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat ke-17, Kak Amel bacakan buat adik-adik. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, ini adalah peristiwa yang dicatat oleh Matius, yaitu ketika pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Kemudian ketika Yesus keluar dari air, ketika keluar dari sungai, pada saat itulah langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati melayang-layang di atasnya, dan kemudian ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Garis bawahi kata anakku adik-adik. Nah, bandingkan dengan Ayub yang tadi kita baca. Ada kata anak-anak Allah. Kemudian di Matius tadi ada kata anakku. Nah, siapa yang dimaksud ini adik-adik? Kita jangan sampai salah mengerti adik-adik ya. Di Ayub 1 ayat 6, kata anak-anak Allah ini mengacu kepada malaikat. Para malaikat saat itu sedang berkumpul dan di antara mereka ada iblis. Nah, anak-anak Allah di sini hurufnya huruf kecil terjemahannya ya. Anak-anak Allah. Jadi ini memang mengacu kepada sosok ciptaan, yaitu malaikat. Kenapa malaikat disebut dengan anak Allah?
Karena Allah Bapa lah yang menciptakan dunia dan seisinya, sehingga semua ciptaan itu bisa dianggap sebagai anak-anak dari pencipta, yaitu anak-anak Allah ya. Tetapi di dalam Matius 3 ayat yang ke-17 tadi kita baca, di situ dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, anaknya itu huruf besar adik-adik. Nah, ini mengacu kepada satu-satunya sosok pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dengan huruf A yang kapital gitu ya, atau huruf besar. Ini mengacu bahwa Yesus itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada apa yang tertulis di dalam kitab Ayub itu ya. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Sedangkan malaikat, anak Allah huruf kecil, itu adalah ciptaan. Nah, berdasarkan dari poin itu, kita kembali lagi ke bacaan kita hari ini adik-adik, bahwa marilah kita menempatkan Kristus Yesus di tempat yang semestinya. Posisi Yesus itu tidak setara dengan apapun, tidak setara dengan siapapun, termasuk malaikat. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki sikap yang benar dalam menempatkan Tuhan kita, Yesus Kristus, di tempat yang sebenarnya. Tidak boleh kita mensejajarkan Yesus dengan sosok apapun yang ada di sekitar kita, maupun bagi yang menurut kita tidak kelihatan seperti malaikat gitu ya. Karena Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun. Nah, sekedar tambahan saja adik-adik, kita pun sebagai umat pilihan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pun diberikan status yang baru, kita menyebut Allah itu Bapa, sehingga kita disebut juga anak-anak Allah. Nah, perbedaannya adalah kita adalah anak-anak Allah karena iman kita kepada Yesus ya. Sedangkan para malaikat disebut anak Allah karena dia ciptaan. Sedangkan Yesus Kristus disebut dengan anak Allah dengan huruf kapital karena dia adalah satu-satunya Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia dan menebus umat tebusannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari semua diskusi kita, semua bacaan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama adik-adik, kita harus memahami keberadaan Kristus di mana ya. Ketika kita berdoa, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari kita, tempatkanlah Yesus di tempat yang paling tinggi, yang maha tinggi. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Karena hanya Yesuslah yang sudah menyucikan dosa kita, menebus kita, bahkan turun ke dalam maut, supaya apa? Supaya kita selamat, supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adik-adik, kita harus menyadari bahwa Yesus adalah gambaran Allah satu-satunya. Ya, tadi di ayat yang ketiga dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jangan lupa adik-adik, kita pun di dalam Kejadian kita di kitab Kejadian kita dikisahkan bahwa kita pun ketika kita diciptakan juga menurut rupa dan gambar Allah, ya. Sedangkan malaikat itu tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti kita jauh lebih berharga dibandingkan ciptaan yang lain. Sehingga kita harus meneladani juga Allah yang kita lihat dalam diri Yesus. Nah, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus adik-adik? Kalau tadi kita pernah berpikir tentang adanya malaikat penolong atau guardian angel gitu ya. Nah, itu harus kita singkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Jangan kita sandarkan harapan kita, sandarkan keinginan kita untuk minta tolong itu kepada malaikat, ya kan? Tapi penolong kita satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, kita pun sebagai gambar dan rupa Allah diciptakan seturut dengan gambar Allah, kita pun juga dipanggil untuk menjadi berkat atau penolong bagi sesama kita di sekitar kita. Nah, jadi daripada kita berharap kepada malaikat-malaikat untuk menjadi penolong kita, melainkan pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Sang Penolong,
dan kita menjadi penolong-penolong bagi sesama di sekitar kita. Itu poin yang kedua adik-adik ya. Nah, poin yang ketiga, kita mari mensyukuri anugerah yang sudah Allah kasih, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita masih bisa hidup sampai hari ini dan kita punya janji keselamatan. Kita kalau sudah tidak ada di dunia ini lagi, kita punya satu kepastian, kita akan pergi kemana? Kita akan bertemu kembali dengan Allah kita, pencipta kita. Karena apa? Janji Tuhan Yesus, dia sudah menyiapkan tempat bagi kita. Nah, adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan mengaminkan dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah kita memiliki pemahaman yang benar, pengenalan yang benar, dan meninggikan Yesus di tempat yang paling tinggi melebihi apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, demikian pelayanan firman yang dibawakan oleh Kakak Layan. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan merespon firman Tuhan, mari Kakak mau undang kita untuk menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 67, Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita sama-sama mengangkat Kidung Muda-Mudi 161, Bukan Karena Upahmu. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Mari
yang terkasih, mari kita masuk dalam pengutusan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah melewati hari-hari kami selama 1 minggu ini, dan kami juga boleh sudah beribadah di hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan hari-hari kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan dan tuntunan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang menyatakan tentang kasih Tuhan. Kami boleh menjadi penolong, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami untuk selalu meninggikan Engkau, Yesus, di atas apapun, di atas siapapun. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya melingkupi kita, melingkupi orang-orang yang kita kasihi, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di Warta Pelkat PT. Kakak ada sedikit pengumuman untuk adik-adik bahwa ibadah persekutuan teruna pada tanggal 1 November 2020 kita akan mengadakan ibadah tersebut secara online melalui Zoom. Jadi kita bukan hanya GPIB Maranatha Denpasar, tapi ada beberapa GPIB juga yang akan bergabung di ibadah melalui Zoom tersebut. Ada dari GPIB Sangkakala Jakarta, GPIB Philadelphia Medan, GPIB Immanuel Makassar, kita GPIB Maranatha Denpasar, dan GPIB Shalom Balikpapan. Banyak ya. Semoga adik-adik bisa ikut bergabung di ibadah melalui Zoom tersebut, yang mana linknya akan dikirimkan oleh kakak Layan tentunya sebelum tanggal tersebut. Itu saja dari Warta Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati.